Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul Keselamatan yang Benar. Kita akan membacanya dari Matius 7 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Sungguh kita boleh belajar sepanjang minggu ini bahwa ada hadiah terbesar yang kita terima, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Kita sungguh bersyukur dengan hadiah terbesar yang sudah kita terima itu. Tetapi kita tidak berhenti sampai di situ saja. Karena bukan hanya puas dengan kita menerima keselamatan, lalu kita rajin beribadah, lalu kita terlibat dalam pelayanan, lalu kita tertanam dalam sebuah gereja, atau bahkan mungkin kita banyak memberikan persembahan-persembahan. Tetapi ternyata bukan sampai di situ saja. Firman Tuhan mengingatkan bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ketika kita menerima keselamatan itu sebagai anugerah daripada Tuhan, seperti kita ketahui bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Tetapi setelah itu tentunya kita harus memiliki respon yang luar biasa. Bagaimana kita menyenangkan juru selamat kita, bagaimana kita menyenangkan Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan itu kepada kita, yaitu dengan melakukan seluruh kehendaknya. Jadi hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam diri kita. Seluruh kehidupan kita harusnya ada dalam kedaulatan Tuhan. Harusnya adalah melakukan setiap kehendak Tuhan, bukan kehendak kita lagi. Bukan lagi keinginan kita, tetapi keinginan Tuhan. Contohnya saja misalnya ketika ada orang yang menyakiti hati kita, ketika ada orang yang ngomongin kita, pengennya kita balas Bapak Ibu, pengennya kita tidak mengampuni. Daging kita maunya begitu ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus mengasihi dan mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Kita harus bisa mengasihi dan mengampuni, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Atau misalnya ada orang yang mengajak kita untuk tidak jujur, untuk melakukan hal-hal yang salah, tapi kita tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita tidak melakukannya. Kita mau terus hidup jujur karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar melakukan setiap kehendaknya, belajar mengikuti seluruh kerinduannya, biar seluruh rencana Tuhan dalam kehidupan kita boleh tergenapi dan itu menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita baca sama-sama quote hari ini. Seharusnya melakukan kehendak Bapa adalah hal utama yang terbangun dalam kehidupan kita. Yuk kita bangun terus bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa setiap hari. Selamat beraktivitas, selamat melakukan kehendaknya. Tuhan memberkati.